kita berasumsi bahwa promo besar bisa mendatangkan customer. Kita berasumsi buy one get one itu bisa mendatangkan lebih banyak customer. Kita berasumsi bahwa kalau budgetnya kita lebih besar, maka customer-nya bisa lebih banyak. Padahal kuncinya adalah kita relevan nggak dengan customer yang tadi kita udah rancang tadi. Seberapa relevan waktu kita buat Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, sama buat endorsement, itu nyentuh nggak sama ibu-ibu yang lagi lelah tadi. Kalau Oke guys, selamat malam semuanya. Kembali ke acara The Ngobis guys ya. Tapi hari ini Ngobisnya spesial ya, bukan hari Senin. Karena Senin biasanya kita The Ngobis, kita ngomongin soal kisah suksesnya daripada narasumber ya, dan mayoritas pembisnis ya. Dan hari ini kita tetap ngobrol dengan narasumber yang juga pembisnis, tapi juga narasumber yang bukan hanya pembisnis, tapi juga beliau adalah pengajar ya, pelatih ya. Karena beliau ini melatih ratusan dan mungkin ribuan pengusaha-pengusaha muda ya yang ingin berkembang bisnisnya, terutama di bidang digital ya. Jadi itu di luar kemampuan kami di The Consulting ya. Maka kami undang beliau dan kami always ya, mungkin setiap hampir 2 minggu sekali kita selalu live dengan Pak Yosef Abbas ya, founder dari Sekolah Pembisnis ya. Dan hari ini kita mau belajar terkait dengan cara menembus pasar yang penuh persaingan dengan marketing campaign guys ya. So teman-teman pantengin terus ya, stay tune terus ya. Karena hari ini kita akan ngobrol soal itu ya, soal cara menembus pasar yang penuh persaingan dengan marketing campaign ya, dengan Pak Yosef Abbas sampai 1 jam ke depan ya. Dan seperti biasa guys, kalau teman-teman kepingin bertanya ya, karena hari ini di acara The Ngobis selalu kita buka open question ya, dan teman-teman usahakan selalu masukin open questionnya di kolom Q&A guys ya, supaya kalian bisa dapat insight ya soal materi hari ini dengan baik ya, kurang lebih itu. Terus teman-teman juga for your information, just information, aku akan lupa ingat ya, bentar aku cek dulu jadwalnya di consulting ngapain aja ya. Karena anyway minggu depan kita ada acara The Ngobis lagi. Oh ini tanggal 22 guys, kita akan ada acara namanya IG Live ya, Merdeka dari Denda Pajak Part 3 ya. Itu masih tanggal 20 sih, anyway masih agak lama ya, 20 berarti 2 minggu lagi. Teman-teman boleh stay tune juga di acara The Ngobis ya, biar tahu. Dan tanggal 20 kita akan ada acara IG Live soal Merdeka dari Denda Pajak, dan itu akan kita live-kan dari IG-nya di Siddhartha ya. Dan tanggal 22 ingat saya juga ada event lagi tentang apa ya, soal keuangan kalau nggak salah ya. Anyway aku agak lupa, tapi teman-teman pantengin aja lah di YouTube atau di Instagramnya The Consulting, pasti akan sering diposting terkait dengan konten-konten menarik ya, terkait dengan apa yang akan kita lakukan ya. Nah terus teman-teman juga for your information, teman-teman yang juga sering tahu kita sering ini ya sounding terkait dengan BSM ya, Business System Mentoring ya, buat teman-teman yang pingin bisnisnya berkembang, tapi teman-teman ingin supaya bisa melakukan pengembangan tersebut secara independen ya. Teman-teman bisa, kita sudah siapin modulnya guys, kita sudah siapin modulnya lengkap dari awal A to Z gitu ya, A to Z gitu ya, dari awal sampai akhir teman-teman belajarin cara mengembangkan bisnis Anda melalui modul-modul yang kita siapin, dan kita sudah buatin namanya Business System Mentoring guys. Sorry. Dan itu actually itu sudah runtut banget, teman-teman bisa belajarin, dan kita sudah membantu ratusan pengusaha untuk bisa mengembangkan bisnisnya dengan Anda independen ya. Jadi Anda nggak harus cari hire consultant, Anda bisa belajar seorang diri ya. Tapi kalau mau hire consultant ya silakan cari consultant ya. Kurang lebih itu teman-teman. Yuk sekarang kita langsung undang Pak Yosef Abbas untuk join dengan kita di acara The Ngobis malam ini. Oke, sip. Oke. Yes, live. Oke, hai Pak Yosef. halo Pak Deddy. Hai. Gimana nih kabar? Sehat-sehat ya Pak Yosef ya? Sehat-sehat tapi deg-degan Pak, katanya 2023 dark katanya ya. Oh Jadi gitu ya. 2023 dark ya. 2023 dark. Ya sih, memang ada yang ngomong gitu, tapi sebagian juga ngomong bagus kok Pak. Jadi tergantung bagi orang persiapannya yang ya Pak. percaya dan beriman, ya semoga diberkatin lah. Gitu sih. Anyway, hari ini repot banget ya Pak. Aku liatin di
feed-nya Bapak, story-nya ini ya, lagi photo session ya hari ini ya. Photoshoot. Iya betul Pak. Jadi karena Mantap. penuh persaingan ya, karena penuh persaingan nanti kan mungkin 2023 ini ada yang bilang kayaknya marketingnya mesti di cutting cost katanya kan, tapi ada persepsi juga tadi ya, Hmm. mungkin kalau kita yang optimis justru malah bukan marketingnya yang di cutting cost, tapi mungkin dari tempat yang lain ya, karena kan kalau di saat yang sulit kita cutting cost marketing, akhirnya malah kendala di cash flow kan Pak. Jadi menurut saya juga Yes, itu yes. mengerti. Jadi malam ini kayaknya juga relevan akan ngebahas kalau 2023 ini persepsinya nanti akan ke arah dark itu, lalu di marketing kita harus ngapain gitu ya. Nah ini juga penting teman-teman. Nah, menarik nih teman-teman ya. 2023 ini memang pandangan dari seluruh ekonom sebagian besar lah ya. Itu mengatakan bahwa 2023 katanya masa-masa yang kurang baik ya. Tapi seperti saya omongkan barusan ya, bagi orang yang percaya gitu ya, kalau nggak baik ya akan nggak baik, tapi kalau yang Iya, baik pasti akan baik. Dan hari ini kita mau belajar guys ya dengan Pak Yosef Abbas terkait gimana sih caranya kita bisa menembus pasar ya, yang kompetitif ini, yang kompetisinya semakin ngeri ini ya, dengan marketing campaign yang luar biasa ya. Dan hari ini time is yours Pak. Silakan Pak Yosef, silakan dibuka. iya. Apa sih Pak maksud yang ingin Pak sampaikan hari ini Pak Yosef? Silakan Pak. Ya, mungkin teman-teman di sini udah mulai merasakan juga, karena ada beberapa yang ngerasain betul ya, kita mindset itu penting banget ya teman-teman ya. Harus keep positive mindset kita ke depannya. Tapi kita juga melihat di beberapa industri kan ada beberapa yang daya belinya mulai kerasa, mulai menurun juga nih ya. Nah, kita harus ngapain teman-teman di saat-saat ini? Jadi kenapa kita sharingkan juga mengenai marketing campaign yang menembus pasar penuh kompetisi? Karena kemungkinan kita pasar jadi penuh kompetisi itu ada dua. Yang pertama adalah saat mungkin demand-nya tetap, tapi pemainnya tambah banyak gitu. Misalnya kayak dunia skincare ya Pak. Dunia skincare itu kan demand-nya banyak, tapi makin ke sini pemainnya makin banyak gitu ya. Akhirnya Benar, pasarnya jadi benar. penuh kompetisi gitu. Jadi pasar yang penuh Hmm, kompetisi diciptakan saat industrinya ini makin lama pemainnya makin banyak. Itu satu. Tapi kedua juga ternyata pasar yang penuh kompetisi itu diciptakan saat demand-nya ini makin kecil ya, atau daya belinya makin berkurang. Berarti kan pemainnya sama, tapi sebetulnya kemampuan orang untuk membeli ini kompetitornya jadi kelihatannya banyak karena demand-nya mengecil. hmm, Nah, kemungkinan nanti kalau betul-betul terjadi, maka di 2023 kemungkinan yang kedua nih yang membuat pasar kita lebih kompetitif, yaitu mungkin daya belinya turun, demand-nya terasa lebih turun, padahal kompetisi kita sebenarnya sama aja, jumlah pemainnya sama aja gitu. Hanya hmm, karena pasarnya shrinking, maka terjadilah pasar yang saturated atau pasar yang penuh kompetisi. Nah, jadi pertanyaannya kalau kita masuk ke pasar yang kebetulan industri kita, karena kayaknya kok sekarang aku tanda-tandanya udah mengalami kayak gitu tuh ya. Tadinya cukup bagus, sekarang akhir-akhir tahun ini mulai kerasa, mulai ada penurunan atau daya belinya mulai menurun di industri kita. Nah, berarti teman-teman hmm, perlu perhatikan live kita di malam hari ini nih. Jadi kalau pasarnya penuh kompetisi, berarti kan tadi marketnya shrinking. Kompetisi hmm, kita tetap jumlah jumlah orangnya, tapi marketnya shrinking. Nah, berarti di posisi ini ada baiknya kita memperhatikan dan mengevaluasi kompetitor kita juga, Pak. Jadi kalau kita marketing, hmm, rata-rata kan kita berpikirnya memang perhatikanlah market kita, perhatikanlah customer kita ya, Pak. Perhatikan customer kita evaluasi customernya, lalu kita evaluasi gimana caranya kita supaya relevan ke mereka gitu ya. Kita marketingnya kita lebih hmm, relevan ke mereka. Nah, tapi di pasar yang penuh kompetisi, teman-teman, nggak kalah pentingnya kadang-kadang kita ngelihat juga sekarang kompetitor kita itu lagi ngapain gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kesibuk juga ngelihat customer, tapi kita lupa untuk menilai saat ini kompetitor kita itu gerakannya apa saat ini. Mereka lagi hmm, ngapain, mereka buat program apa. Sehingga nanti pada akhirnya waktu di tahun 2023 tadi kalau betul-betul pasar teman-teman shrinking, maka kita udah bisa jadi berbeda dan lebih depan dibandingin kompetitor kita. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya akan mau sharing ada beberapa cara gimana cara kita bisa mengevaluasi kompetitor kita dari sisi marketingnya terutama. Ini kan kita ngomonginnya marketing ya, kalau sama saya biasanya kita ngomonginnya dari sisi marketingnya. hmm, Nah, jadi kalau buat teman-teman yang baru bergabung dan sudah pernah melakukan marketing di online, biasanya kita menilai dari customer itu ada tingkat awareness dari customernya ya. Jadi orang yang nggak tahu gitu ya, orang yang cold, dari yang cold nggak tahu sama sekali, lalu kita kenalan. Kalau udah kenal jadi warm. Jadi warm terus nanti mereka membeli, jadi buy gitu ya. Itu kan tahapan normal. Nah, ternyata saat kita evaluasi kompetitor, ini ada tahapannya juga. Seperti seperti tahapan customer tadi. Nah, tahapan itu apa aja? Jadi yang pertama adalah kita evaluasi namanya promise yang ada di market. Jadi apa sih yang mereka janjikan dari kompetitor-kompetitor kita tadi gitu ya.
Kompetitor A bilang klaim A, kompetitor B bilang klaim yang berbeda, kompetitor C bilang klaim yang berbeda gitu ya. Nah, di market-market tertentu mungkin kita masih bersaingnya itu saling antar janji. Jadi saling janji ya. Misalnya kalau skincare yang satu dengan komposisi A, maka saya bisa menjanjikan akan efeknya seperti apa gitu ya. Tapi begitu pasarnya udah padat, maka udah nggak bisa perang janji lagi ya. Biasanya pertama perang janji, bahan A bisa membuat mereka lebih apa. Terus akhirnya perangnya bukan hanya janji, tapi klaimnya dibesar-besarkan. Jadi skincare ini bisa membuat lebih putih, tapi yang saya lebih putih lagi gitu ya. Yang ini lebih putih lagi gitu kan. Jadi dilebih-lebihkan antara satu sama lain kan. Nah, makin banyak kompetisi, maka janji yang dibesar-besarkan sudah tidak bekerja lagi biasanya. Jadi kalau yang satu, misalnya kalau kayak di saya ya, di marketing gitu ya, Facebook Ads saya bisa membantu mendapatkan profit X gitu ya. Sekarang workshop Facebook Ads sudah banyak banget gitu ya. Akhirnya berlomba klaim. Saya bisa mendapatkan, murid saya mendapatkan berapa gitu. Yang ini bisa mendapatkan berapa juta, yang ini bisa berapa juta gitu. Tapi saking semuanya ngeklaim, akhirnya jadi satu rated. Karena semua klaimnya kurang lebih sama gitu ya. Klaimnya dengan cara yang sama. Jadi akhirnya itu namanya udah perang promise. Nah, saat market udah perang promise, kita masuk teman-teman. Namanya promise ditambahin sama, saya bilangnya adalah unique signature kita. Jadi unique signature itu adalah kita punya satu proses apa, kita punya cara membuat apa yang spesial, atau mungkin tahapan kita dalam melayani klien yang berbeda, atau mungkin standarisasi tertentu yang berbeda gitu. Yang akhirnya kita promise-nya ini kurang lebih sama, tapi cara mencapainya bisa beda. Misalnya kalau di Pak Dedi ya, kalau di Pak Dedi kan mungkin banyak banget yang konsultan keuangan gitu, tapi konsultan keuangan yang sudah tersertifikasi sistemnya kayak kemarin kalau nggak salah Pak Dedi sudah tersertifikasi ya. Nah, yang dijual adalah unique signature-nya ini yang dimajuin. Jadi mungkin yang nawarin bisnis sistem di mana-mana udah ada beberapa nih gitu ya, tapi yang menawarkan bisnis sistem dengan tahapannya kliennya kalau masuk di tempat saya nanti akan mengalami tahapan misalnya 4P gitu ya. 4P tahapan ini itu membuat klien saya semuanya jadi lebih baik karena saya memiliki tahapan yang spesial yang tempat lain nggak punya gitu ya. Nah, jadi kita punya unique signature kita. Nah, akhirnya unique signature ini akan bedain tuh dari yang lain. Kalau di luar negeri misalnya ya, kalau tadi kita ngomongin workshop Facebook Ads gitu ya. Kalau di luar negeri itu guru-guru Facebook Ads-nya itu udah naik satu level nih, udah nggak cuma kasih screenshot harga naik, misalnya saya ngajarin Facebook Ads gitu ya, udah murid saya bisa dapat 1M gitu, atau murid saya bisa dapat 800 juta gitu ya. Nah, di luar negeri itu karena sudah banyak yang ngajarin, akhirnya dia nemuin unique signature-nya si guru tersebut. Jadi kalau di luar ada namanya The Belt Method gitu ya. Dia ngajarin Facebook Ads sama, ngajarin workshop Facebook Ads gitu. Tapi dia bilang bahwa saya ngajarin Facebook Ads dengan unique method saya ini adalah namanya The Belt Method gitu. Jadi apa itu The Belt Method? Iya, jadi B-nya itu kita masuk proses ini, E-nya masuk proses ini gitu ya. Nah, itu membedakan teman-teman di saturated market tuh teman-teman. Nah, ini berlaku, tadi kasusnya teman-teman ada yang nanya ya, tapi saya gimana Mas Yosef? Karena saya ini kan produk ya, saya produk bukan jasa seperti Pak Dedi atau mungkin saya juga jasa ya. Nah, kalau jasa misalnya katakanlah yang bukan produk tapi jasa kayak saya Pak, saya kan ada jasa pijet ya, jasa pijet tadi Pak Dedi lihat di saya photoshoot itu kan saya ada treatment untuk pijet home spa ya, pijet home spa itu bisnis saya juga. Nah, di tempat pijet mungkin ada orang lain pijet home spa dengan efeknya kalau dipijit itu jadi lebih enak, jadi lebih lega gitu kan. Itu semua tempat pijit akan klaimnya hal yang sama gitu. Lama-lama makin kompetitif, klaimnya sama. Pokoknya kalau dipijit itu enak, efeknya jadi relax gitu ya. Terus gimana cara kita supaya nggak terjebak di perang klaim itu, nggak terjebak di perang janji itu. Maka kita ciptakan, saya bilangnya unique marketing signature. Jadi angle-nya aja kita bedain sedikit signature kita tuh apa. Kalau dipijit saya, berarti pijit saya ini menggunakan metode pemijatan dari Bali yang dari Uluwatu gitu ya. Nah, apa tahapan pemijatan dari Uluwatu gitu ya? Ada kalau di Bali itu tahap pemijatan ini berbeda dengan pijat-pijat Thailand atau pijat-pijat lain gitu ya. Jadi kita yang dimarketingkan bukan efek dari pemijatan yang rileks, tapi apa yang kita lakukan ke kliennya, prosesnya, metodenya, itu yang membedakan nantinya kita sama yang lain. Nah, waktu teman-teman marketnya sering tadi, marketnya customer kita makin kecil,
terus kita saingan tadinya 5, tapi ternyata 5-5-nya ini jadi saingan karena sebelumnya nggak saingan karena marketnya besar, sekarang jadi shrinking kan, berarti jadi kompetisi. Nah, ini saat kita ngelihat sebetulnya promise kompetitor kita saat ini tuh apa aja. Jadi waktu nanti marketnya mulai shrinking, oh ternyata kita lebih satu step di depan yang lain, nggak cuma nawarin efek hasil akhirnya aja, nggak hanya menawarkan janjinya aja juga, tapi kita benar-benar punya unique marketing signature tadi itu yang ngebedain kan. Itu jadi kalau teman-teman buat konten atau teman-teman pakai Facebook diiklankan keluar gitu ya, yang di push itu unique marketing signature ini gitu ya. Saya punya saya ngiklan ada pijat, ada iklannya. Iklannya itu yang dimajuin adalah unique marketing signature-nya. Jadi pernahkah Anda merasakan 4 tahapan pijatan tradisional Bali dari Uluwatu gitu ya? Yang dimajuin itunya kan, jadi langsung beda sama tempat yang lainnya gitu, kurang lebih gitu. Itu kalau pijat ya teman-teman. Kalau teman-teman produk gimana gitu? Kalau produk saya ingat itu kemarin adalah penjual madu Pak, penjual madu. Penjual madu yang dijual madu botolan. Semakin banyak juga yang jual karena kan sekarang makin banyak orang yang buat brand Maklun ya Pak, Maklun dari ini botol-botol gitu. Nah sekarang mereka yang jualan madu, ketika customer masuk ke Google, teman-teman sekarang jualan produk misalnya, terus orang masuk ke Google nyari nama brand teman-teman atau nyari madu di Google, kira-kira barang kita ketemu nggak? Kemungkinan besar ini ketemu Pak. Jadi saya bilangnya ini jebakan Batman gitu Pak. Jadi jebakan Batman-nya itu adalah kita marketingin produk kita, barang kita, misalnya madu gitu, atau jahe gitu, atau bandrek misalnya. Kita masukin di ke marketplace atau kita masukin ke Instagram. Kita marketinginnya adalah bandrek atau tadi madu. Ternyata customer yang udah pintar, udah bisa browsing di Google, dia ketik di Google madu gitu ya. Ternyata teman-teman yang ditemukan adalah ada ratusan madu lain dari ratusan merchant dengan harga yang lebih murah dan promo yang lebih menarik buat mereka gitu ya. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Itu keadaan dimana kalau terjadi beneran ini marketnya shrinking, maka lebih kencang berteriak di online dengan Facebook Ads yang lebih budgetnya lebih besar, dengan endorse yang ke influencer yang lebih besar, itu mungkin nggak bekerja seefektif saat ini gitu ya. Karena teman-teman pasti nemuin perbedaannya dulu, baru kita bisa masuk ke marketnya ya, supaya kita jadi beda sama yang lain. Nah itu kurang lebih Pak. Jadi pertama kita evaluasi kompetitor, lalu setelah itu kita lihat promise-nya apa, lalu setelah kita lihat promise-nya, baru kita coba bisa nggak temuin unique marketing signature-nya dari bisnis kita atau dari produk kita. Mungkin itu dulu Pak. Oke, jadi awalnya kalau kita mau ngomong campaign gitu ya kan, buat marketing campaign ini kan satu hal yang nggak gampang ya Pak Yosef ya. Dan saya yakin dan teman-teman juga kadang-kadang itu kan kalau misalnya mau jualan langsung tembak aja jualan produknya apa gitu ya, promise-nya apa. Tapi nggak relate, maksudnya kadang-kadang kalau kita misalnya asal hajar campaign seperti itu, yang terjadi adalah marketnya nggak beli malah ya. Dan ini hari ini Pak Yosef ngomongin soal kalian harus evaluasi dulu tuh, kira-kira gimana sih kondisi marketnya Anda gitu ya, gimana sih kondisi kompetitor Anda gitu ya. Terus Anda juga pikirin terkait dengan promise yang mungkin Anda janjiin ya. Baru Anda cari lagi, bahasanya adalah uniknya Anda gitu ya, unique signature Anda ya, signature Anda seperti apa, baru Anda bisa majukan itu gitu ya. Itu yang memang salah satu hal yang memang perlu teman-teman lakukan. Nah, nggak perlu sampai dalam ya teman-teman ya, maksudnya nggak perlu sampai kita ngerubah brand. Mungkin kalau kita ingat unique signature itu ada yang bilang kan, kalau orang-orang branding tuh bilangnya unique value proposition gitu ya. Apa sih value yang berbeda gitu ya. Tapi kalau kita mikirin unique value, apalagi menciptakan branding sampai persepsi customer yang berubah, itu kan waktunya bukan cuma bulanan tapi tahunan atau belasan tahun ya Pak, menciptakan persepsi customer sampai berubah gitu kan, nggak pendek umurnya gitu. Nah jadi yang tadi saya bicarakan unique marketing signature itu, ya kita ubah marketing angle-nya teman-teman. Tadi kita nggak ngerubah, kalau kita lihat tadi ya, kita lihat madunya, kita lihat pelayanannya dari konsultasi online consulting Pak Deddy gitu misalnya. Nggak ada yang berubah dari sisi produknya. Madunya tetap sama, fase kita untuk tangani klien tetap sama. Dari sisi produknya berarti nggak ada unique selling propositionnya, nggak ada yang berubah sama sekali. Lalu brand kita, brand madunya nggak ada yang dirubah sama sekali juga. Brand konsultasi kita juga nggak ada yang berubah sama sekali. Nah hanya yang dirubah adalah angle marketingnya aja. Jadi
teman-teman evaluasi kompetitor kita, marketingnya, lalu brand kita tetap sama, terus sellingnya tetap sama, hanya cara kita memarketingkannya yang berubah. Ada satu story yang menarik, Pak. Jadi mungkin teman-teman tahu nggak, Om Deddy dulu ya, Om Deddy itu pernah ngarang buku namanya OCD Diet, Pak ya, OCD Diet. Jadi selalu saya sharing kalau lagi workshop, karena ini contoh bagus untuk unique marketing proposition, Pak. Jadi Om Deddy itu dia memarketingkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu ya, Pak. Zaman dulu udah ada tuh sebenarnya. Namanya kan intermittent fasting ya, dietnya intermittent fasting. Benar. Nah, ini menarik banget. Jadi menariknya karena dia memarketingnya sesuatu yang sudah komoditi. Mungkin madu tadi kan teman-teman orang lain menjual madu yang sama-sama komoditinya juga. Saya pun misalnya saya juga menjual digital marketing consultant, juga mungkin komoditi banyak yang nawarin gitu. Pak Deddy juga kan keuangan juga kan kita banyak ya Pak ya, yang dari keuangan. Nah, jadi nggak ada yang berubah dari sisi produknya, tetap komoditi. Nah, Om Deddy ini menarik teman-teman. Om Deddy ini dia ngambil produk yang komoditi intermittent fasting, dijual dengan tidak merubah brandnya Om Deddy, tetap jadi Deddy Corbuzier, tetap karakternya Deddy Corbuzier, berarti brandnya nggak berubah, persepsinya nggak berubah, tapi dari sisi market, ini ngelihatnya kayak intermittent fastingnya kok berubah ya. Ternyata dikasih nama sama dia, Obsessive Corbuzier Diet, gitu ya. Isinya OCD Diet, kurang lebih modifikasi sedikit-sedikit dari yang dulunya di intermittent fasting. Jadi produknya kita ambil, kita ubah jadi unik metodenya kita, lalu kita jual. Om Deddy ini dia jual bukunya, lalu dia ada cara menunya OCD Diet ya, beda tuh ya. Jadi kalau orang nyari intermittent fasting nggak akan nemu Om Deddy, tapi sebaliknya juga betul. Kalau dia nyarinya OCD Diet, udah pasti nggak ada yang lain yang punya OCD Diet ya. Kebayang nggak teman-teman ya? Jadi itu caranya kita bisa nge-push ke market, di market yang saturated, tapi kita kelihatan berbeda dari marketingnya. Nggak usah ngerubah brandingnya, nggak usah rubah persepsinya, nggak usah rubah produk atau unique sellingnya, kita hanya rubah angle-nya aja, unique marketing signature-nya. Oke, nice. Pak, penasaran, saya pengen dalamin soal OCD tadi gitu ya, karena itu kan terkait dengan campaign, di mana saya rasa itu keren banget. Tapi coba Pak, kalau boleh kita mundur dikit Pak, terkait dengan evaluasi gitu ya. Maksudnya kita belum nyampe ke sana, mungkin kita evaluasi dulu tuh. Gimana sih Pak caranya, mungkin karena mungkin bagi sebagian teman-teman ya, nggak terlalu ngerti nih. Gimana sih caranya mereka melakukan evaluasi terkait dengan mungkin pasar, terkait dengan kompetitor, terkait dengan produk. Apa sih Pak yang mesti harus dilakukan menurut Pak Yosef kira-kira? Jadi pertama kalau kita belajar dari Om Deddy tadi, dia milih pasar bukan yang sangat baru ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kita kalau mau mulai bisnis, kayaknya nih produknya kita cari yang sangat berbeda gitu ya. Entah itu impor dari luar atau kita develop baru, itu kita maunya develop produk yang sangat berbeda. Nah dari Om Deddy kita belajar, ternyata masuk ke pasar yang komoditi itu nggak jadi masalah gitu. Bahkan bagus karena pasarnya sudah terbukti ada gitu ya. Bahkan demand-nya sudah cukup bagus. Karena kan pasar diet dari dulu udah ada ya Pak. Cuma permasalahannya Om Deddy sekarang waktu itu berpikir, gimana ya cara saya dengan pasar yang sudah lama ada dan sangat kompetitif, ada banyak fitness coach lainnya juga gitu ya, di online juga ada, di YouTube ada, tapi dia harus keluar dan develop sesuatu yang bisa nangkep di market gitu Pak. Jadi aku mesti buat apa ya gitu. Nah ternyata dia ubah dari intermittent fasting, diambil, lalu dia develop apa waktu itu? Satu, dia develop proses menjalankan OCD Diet. Ini sama kayak tadi, proses kita menjalankan konsultan. Kalau saya ingat ada copywriter terkenal di luar negeri, itu dia itu banyak yang sampai ngantri-ngantri kliennya, karena dia punya proses melihat atau mengevaluasi kliennya ini begitu masuk ke tempatnya dia, itu ada proses yang harus dilewati yang itu cuma dia tuh yang punya proses itu kan. Jadi semua orang penasaran, ini oh kalau sama dia nih beda nih tahapannya gitu, dan outputnya pun akan jadi beda juga gitu. Itu kalau dari sisi jasa biasanya kita bisa ubah lebih fleksibel sih. Atau kalau misalnya dari sisi produk, ya, kita akan coba cari ada komposisi satu, unit marketing proposition itu satu adalah komposisi dari produk kita ada nggak yang betul-betul berbeda dari orang lain, yang mungkin sebetulnya di tempat lain itu ada tapi nggak ada yang ngangkat itu. Kadang-kadang itu jadi opportunity juga Pak. Misalnya madu ini sama-sama dari sama-sama madu gitu. Semuanya juga ngambil dari tempat yang sama. Ada madu dari beberapa lokasi di Indonesia. Tapi nggak pernah ada yang menggunakan sumber madu. Misalnya madu saya itu dari hutan A gitu ya. Ternyata di hutan A itu ada cara pemprosesannya gitu. Dan semua orang, semua madu sama sebetulnya.
tapi nggak ada yang ngangkat angle itu, kita bisa ngangkat, itu bisa jadi berbeda. Jadi itu unique method, yang internal unique method dari produknya sendiri. Teman-teman bisa ngangkat kalau kompetitor teman-teman belum ada yang ngangkat. Nah, jadi makanya sumbernya kita bisa pakai atau enggak, salah satunya adalah kita pelajari janji kompetitor tadi. Kita lihat, oh ternyata produk saya komposisinya ini, kok yang sana belum ada yang pakai ya, yang ini gitu, angle ini. Contoh, di salon saya apa contohnya ya, di salon kita kan, saya kan ada eyelash sama spa ya teman-teman ya, jadi salon eyelash sama salon home spa. Nah, di eyelash saya itu ini juga industri yang penting harganya sudah sangat kompetitif gitu ya, dari eyelash yang murah banget sampai yang mahal banget ada. Terus di salon saya juga, di tempat eyelash juga, ini industri yang jasa, kalau jasa ini rentan orang mau charging dirinya sendiri dengan harga yang murah banget, bahkan gratis gitu kan Pak ya, kalau jasa ya biasanya. Nah, di tempat eyelash itu saya ngambil satu treatment di eyelash yang semua orang udah tahu, semua orang udah pakai, dan semua orang udah ngambil dari supplier yang sama. Jadi barangnya sama, treatmentnya sama gitu. Tapi yang kita bedakan adalah ternyata nggak banyak yang ngangkat angle, ternyata ada, kita bisa punya alisnya jadi bagus tanpa harus disulam. Artinya kalau disulam itu kan jarumnya masuk ke kulit dan itu nggak halal kan. Nah, saya ngambil angle yang berbeda, bahwa ini alisnya jadi tambah cantik secara instan tapi tetap halal karena nggak nusuk jarumnya gitu. Padahal semuanya ada jual treatment itu, tapi nggak ada yang ngangkat angle itu gitu. Yang semua sama-sama tahu tapi nggak ada yang ngangkat gitu contohnya. Jadi ya udah, kita angle marketingnya kita angkat di sana, terus kita marketingkan angle yang kompetitor kita nggak angkat gitu. Jadi itu satu cara ngangkat angle-nya. Terus yang kedua, baru kita ciptakan tahapan yang mungkin kompetitor kita belum ada tahapan-tahapannya tadi, kita nyiptain sendiri tahapannya gitu. Itu kita bisa ciptakan di tempat yang kira-kira komoditi. Misalnya kayak teman-teman punya produk, aku kayak nggak kepikiran deh aku bisa tambahin tahapan sesuatu gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahin tahapan dengan sistem yang nggak hanya di produknya sendiri, tapi di sekitar pelayanan bisnisnya, dari customer masuk sampai customer keluar biasanya. Jadi ada sesuatu yang berbeda saat customer masuk, ketemu CS kalau online, atau melayani di CS sampai kepada packagingnya. Itu nanti ada proses yang dibedakan. Nah, itu bisa jadi unique signature dari brand kita juga. Itu juga bisa dilakukan. Jadi selain tahapan, selain komposisi ya, internal yang dikeluarkan tadi, itu teman-teman juga bisa melakukan yang tadi saya bilang itu Pak. Jadi kayak Deddy Corbuzier ya. Jadi kita punya signature sesuatu yang merepresentasikan brand atau produk kita. Ini kita marketingin juga bisa. Jadi ada 3 itu sih Pak untuk unique marketing proposition gitu. Nah, kenapa masuknya dari sini dulu? Karena kalau ininya belum ketemu, teman-teman langsung masuk ke campaign. Campaign ini kan kayak Facebook Ads ya teman-teman ya, Facebook Ads atau endorse. Kita bisa aja pakai budget yang cukup besar atau pakai endorse ke influencer yang sudah besar gitu. Tapi kalau kita belum nemu angle ini, maka budget besar pun sebetulnya akan cukup percuma gitu Pak ya, terutama di market yang sangat kompetitif. Karena hampir sama, akhirnya yang satu nawarin hal yang sama, yang tetangga kita juga nawarin hal yang sama. Jadi nggak ada bedanya walaupun budget kita dibesarin gitu. Jadi fokus lagi ke dalam brand kita, dalam produk kita, terus kita temukan perbedaan tadi, itu bisa membedakan hasil akhir yang teman-teman dapatin. Oke, menarik. Pak, pengen tanya, Pak. Kalau seandainya memang kita pengen mencari keberbedaan kita dengan kompetitor kita yang lain, di mana mungkin kompetitor kita belum angkat terkait dengan tema tersebut. Tapi apa, Pak, yang maksudnya menjadi salah satu trigger, misalnya Pak ngomong nih, oh madunya nih, misalnya madu ini misalnya yang diangkat adalah madu ini sumbernya dari gunung asli, misalnya gitu ya, tentu ya, atau misalnya dari Corbusier ngomong sama-sama intermediate fasting atau ngomong autofagi gitu ya, tapi kondisinya diangkatnya adalah OCD tadi gitu ya. Nah, so yang mungkin apa sih Pak yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman bahwa ketika mereka angkat itu Pak, mereka bisa benar-benar memarketingkan atau mengkampanyekan dan itu bisa sukses ya. Kan kalau misalnya Bapak contohkan tadi terkait dengan Deddy Corbuzier yang mana Om Deddy tadi sudah mengangkat OCD, tapi kan mungkin beliau sudah punya brand sendiri secara personal branding yang cukup baik Pak. Jadi mungkin mengangkat macam tahap ya. Halo, cek. Ini dari teman-teman.
yang lag-nya dari saya. Bantu. Boleh dong kasih komentar yang teman-teman yang Ini apa lancar lagi bermasalah nih. dari. Oke, nice, Oke, nice. sorry. Oke, Oke Pak, sip. aman-aman. Ya. Monggo, monggo Pak, silakan. Jadi tadi kalau nggak salah kita udah membahas cara menemukan perbedaannya. Sekarang kalau udah nemu terus diapain gitu ya Pak? Gimana cara kita untuk Yes. masuk ke marketnya? Jadi Hmm, tahapan hmm. pertama tadi teman-teman temukan dulu unique marketing propositionnya itu angle-nya adalah angle marketing, bukan angle produk sellingnya, Hmm. bukan angle value atau brandnya, tapi angle-nya marketing, unique marketing proposition. Nah kalau teman-teman udah nemu unique marketing proposition, enaknya Pak, enaknya sebelum masuk ke tahapan ya, ini sedikit saya tambahin lagi. Enaknya adalah kalau teman-teman nemu unique signature tadi marketing proposition, waktu Om Deddy jual barang, yang dijual itu apa? Intermittent fasting atau OCD-nya? OCD-nya ya. OCD-nya. Nah, jadi enaknya Yes. kita nggak perlu jualan barangnya, Om Deddy nggak jual e-booknya, nggak jual menunya dia, nggak jual programnya dia, tapi dia jual betapa bagusnya OCD diet. Jadi ini ibaratnya Hmm. education marketing namanya ya. Jadi kita educate orang, tapi di edukasinya itu bukan ke produk kita, bukan ke brand kita, tapi yang diedukasi adalah ke proses atau ke metode kita tadi. Kenapa metode OCD diet Hmm. itu bagus dan kenapa metode OCD diet dibandingkan dengan metode-metode lainnya itu berbeda dan direkomendasikan gitu ya. Jadi yang dimarketingkan ini bukan produk, Pak. Yang dimarketingkan adalah proses kita, metode kita, OCD diet. Om Deddy kalau teman-teman ingat ya, Om Deddy ke event A, Om Deddy ke event B. Yang dia omongin itu bukan masalah fasting, bukan masalah intermittent fasting. Dia juga nggak jualan saya punya ebook, saya punya video, atau dia punya program gitu ya, program fitness. Yang Om Deddy jual adalah dia edukasi bahwa dia punya unique marketing signature. Jadi itu powerful, perubahan itu cukup powerful. Jadinya teman-teman nggak hard selling, tapi bisa masuk lewat education marketing. Kebayang ya? Oke. Oke. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi, apa sih tahapannya supaya kita udah nemuin ya? Kita udah nemuin, saya punya unique marketing proposition ini. Terus setelah kita punya unique marketing proposition, gimana cara kita masuk ke market? Sedangkan tadi di awal kita udah sempat bahas ya, bahwa market yang saturated berarti artinya demand-nya makin kecil, tapi pemainnya ini terlihat banyak karena sebenarnya jumlahnya sama, tapi demand-nya makin kecil, shrinking. Berarti yang kita lakukan adalah saat semuanya berusaha masuk ke market dengan cara yang kurang lebih sama dan nggak punya unique marketing signature yang berbeda, yang kita lakukan adalah satu, kita punya unique marketing signature yang berbeda, lalu kita masuk ke market dengan menggunakan campaign. Nah ini menarik ya, karena mungkin dari banyak teman-teman yang sudah menjalankan marketing di online terutama atau di offline juga sama, kita marketingnya jarang yang sudah menggunakan campaign. Campaign itu definisinya kan kalau kayak sekarang ya Pak, kampanye ya, ini udah mendekati kampanye-kampanye nih. Kenapa namanya kampanye? Karena kalau kampanye itu kan campaign ya. Jadi kalau Hmm. kalau di luar negeri itu campaign, kalau di Indonesia ya kampanye gitu ya. Kampanye Jadi benar. kalau kampanye itu teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa aktivitas yang dilakukan bertahap sampai hari H yang besar gitu ya, hari hari event hari H berlangsung gitu. Jadi campaign itu adalah beberapa aktivitas marketing yang kita lakukan secara berurutan dengan tujuan tertentu. Jadi bukan sekali pasang Facebook Ads kita lihat bagus atau enggak hasilnya, atau bukan sekali endorse, kayak saya kan kebetulan di sekolah bisnis ini kita ngajarnya endorse mastery Pak. Jadi endorsement. Nah, ada yang masih endorse-nya itu masih newbie atau masih baru gitu ya. Mereka endorse itu Hmm. sekali endorse, terus ini untung atau nggak untung ya gitu. Nah, itu bukan campaign. Hmm. Kalau campaign itu pasti ada beberapa steps yang harus dilakukan. Kalau misalnya endorsement berarti endorse ke beberapa secara berurutan supaya nanti ada message yang berbeda. Nah, ini biasanya satu adalah itu, beberapa activity. Lalu kedua, kalau kita marketing dengan cara hard selling itu biasanya yang kita lakukan itu kalau endorse Pak, kita biasanya punya mouse misalnya ya. Terus Hmm. endorse ke influencer. Ini mouse-nya bagus loh, saya dapetnya dari brand A, teman-teman bisa cek karena mouse ini fiturnya ada perbedaannya ada gini-gini gitu ya. Itu bukan Hmm. campaign. Kalau campaign itu biasanya dia punya beberapa perbedaan, salah satunya adalah
message. Jadi message tertentu ya. Nah, message-nya ini yang kita masukin itu relate sama unique marketing proposition tadi. Jadi yang dijual di selebgram tadi itu bukan produknya, tapi unique marketing proposition yang kita punya gitu ya. Nah, itu dimasukin message-nya. Jadi orang di-educate ke UMP signature kita. Nah, waktu campaign dipastikan relevan dengan audiensnya si influencers gitu ya. Tapi yang dijual jangan produknya ya teman-teman ya. Karena jadinya hard selling. Yang kita jual adalah unique marketing proposition-nya. Kalau di skincare, saya ingat skincare besar itu dia punya message campaign-nya, misalnya generasi kulit sehat gitu ya, generasi kulit sehat. Tapi dia sebenarnya lagi campaign buat produknya, tapi yang dimajuin ini generasi kulit sehat. Itu kan salah satu brand skincare yang cukup besar juga sekarang di Indonesia. Atau ada juga yang mungkin bukan message-nya yang digunakan, tapi UMP signature, Pak. Jadi satu, dia bilang adalah ini dengan menggunakan skincare ini jadinya instant glowing effect. Nah, kalau teman-teman yang skincare, instant glowing effect itu pakai komposisi skincare apa yo gitu ya. Nggak ada ya, nggak ada tuh yang oh ini saya pakai komposisi ini jadi instant glowing effect, itu nggak ada. Instant glowing effect itu adalah unique marketing proposition. Jadi misalnya 5 brand skincare dia bisa klaim instant glowing effect. Mungkin yang A ini instant glowing effect dengan komposisi yang berbeda dengan yang B sebenarnya. Jadi udah nggak main komposisi, tapi dia main yang dimarketingkan sama selebgram itu atau endorse itu. Kalau endorse dia bisa, ini aku dapat skincare kayak gini-gini nih, ini bagus banget deh, ada resep supaya bisa membuat kita instant glowing effect loh, hasilnya jadi kayak gini gitu. Tapi dia nggak membuka komposisinya apa, nggak menceritakan dengan detail macam-macam komposisinya, tapi yang dimajuin UMP signature-nya gitu ya. Jadi ini yang waktu kita endorse itu yang dimajuin gitu. Nah terus jadi tahapannya apa aja? Pertama, teman-teman pastikan evaluasi kompetitor. Begitu kompetitornya udah ketahuan, oh promise-nya yang ini, apa, yang ini, apa, yang ini, apa. Masuk ke yang selanjutnya tadi. UMP signature-nya, message-nya kita buat. Kita create message-nya. Kita create message-nya berarti caranya adalah menggabungkan UMP signature dengan message yang relevan dengan market kita. Nah, contoh, misalnya kalau di tahap yang kedua ini, saya bilangnya creating the message. Itu message-nya misalnya kalau di saya, kemarin kita baru campaign, Pak. Baru campaign. Campaign-nya adalah seputar gimana caranya ibu-ibu yang habis kemarin pandemi masuk sekarang kan pada ngantar ke sekolah anak ya. Kita orang tua juga yang ngantar sekolah anak. Nah, campaign-nya adalah gimana cara kita relate sama ibu-ibu yang pagi-pagi ngantar anak ke sekolah, yang pengen tampil cantik waktu ngantar anaknya ke sekolah gitu ya. Nah, mereka kan kayak saling berlomba ya, ibu A sama ibu B gitu kan. Ini pertama kalinya ketemu sebelum pandemi, sekarang pandemi udah mau kelar, semuanya pada nganterin anaknya ke sekolah. Nah, kelihatan deh tuh make-up-nya yang biasanya muka bantal di rumah gitu ya. Nggak kemana-mana, pakai Zoom waktu itu, sekarang masuk ke sekolah gitu. Nah, di situ mulai tuh, oh berarti ini ada momen kita bisa relevan message-nya ke ibu-ibu itu kan. Kebetulan audiens saya sebetulnya ibu-ibu punya anak kecil. Jadi campaign saya waktu itu adalah masuk ke situ. Kita buat namanya 3-minute makeup challenge. Jadi gimana caranya ibu-ibu bisa dalam 3 menit pagi-pagi nge-make up cepet, terus nganterin anaknya, tapi bisa efisien, nggak usah make up lama-lama gitu. Tapi nggak make upnya nggak terlalu ribet juga, tapi pengen light make up, tapi supaya waktu dia nganter pagi anak-anak, sibuk ngurusin anaknya, begitu masuk ke sekolah, itu udah beda sama orang tua lainnya gitu ya. Nah itu message-nya. Nah message-nya ada, terus udah ada hashtag-nya 3-minute makeup challenge, terus kita create unique marketing proposition-nya yang berbeda ya. Itu kita masukin unique marketing proposition-nya. Ternyata mereka bisa ke sana menggunakan ya produknya dari kita gitu, produk alisnya tadi yang saya cerita yang bisa halal segala macam itu, yang instan jadi berubah alisnya gitu. Itu UMP signature-nya gitu. Jadi campaign itu strukturnya biasanya ada message-nya, ada hashtag-nya, terus kita relevan dengan audiensnya, terus yang nggak lupa lagi adalah kita masukin unique marketing proposition supaya dia jangan produk kita ya, karena kan orang di luar sana udah sering ya dengar orang promosi produk gitu. Jadi yang kita promosikan adalah unique marketing proposition tadi itu, kurang lebih gitu Pak. Oke. Menarik. Jadi malah memang ini Pak ya, satu hal yang kita harus nemukan dulu yang benar-benar marketing atau unique propositionnya kita itu seperti apa sih yang memang bisa diterima pasar gitu ya. Cuma kalau melihat dari apa yang Bapak ceritakan barusan Pak gitu ya, kalau secara in general Pak gitu ya, apakah sih Pak pasar itu
memiliki satu segmentasi khusus Pak, atau memiliki satu karakter khusus misalnya gitu ya, bahwa di pasar tertentu itu memang masih ada orang-orang yang ingin harga murah gitu ya. Jadi akhirnya kita ketika branding, kita memarketingkan branding kita dan masuknya ke segmen murah gitu, atau memang ada segmen yang memang harus pasarnya malah mahal gitu ya. Gimana Pak pendapat dari Bapak kira-kira Pak? Ini relevan banget ya Pak di tahun depan ini kayaknya kan kemungkinan bakal shrinking. Efeknya udah pasti saya dengar kemarin itu kan kalau nggak salah dari data kan dari jumlah orang yang kelas menengah ini akan turun ke kelas bawah kan lebih banyak ya kalau nggak salah ya. Jadi itu juga berarti daya beli yang kelas menengah ini akan makin turun juga sehingga mau nggak mau kita yang punya brand punya produk marketingnya kelas atas atau cari orang yang punya duit kurang lebih ya berarti kan yang ada di atas gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang segmen yang menengah ini juga harus mulai, mungkin nggak harus buat brand baru, tapi create another product or service yang bisa ngejar ke kelas yang premium gitu. Karena kita tahu kan kelas menengahnya ini banyak yang akan turun di tahun depan kalau betul-betul jadi dark gitu ya. Kalau negatifnya gitu ya. Nah tipsnya adalah memang benar kalau di tahun depan jadi dark maka ada beberapa kunciannya nih yang saya udah pegang nih. Jadi satu adalah mulai coba shifting ke premium customer. Nanti cara ngeliatnya agak beda tuh ya. Contohnya ya Pak Deddy, ya mungkin kalau konsultan kayak Pak Deddy atau kayak saya di coaching gini, itu juga kita bisa ngelihat klien-klien yang premium itu satu, dia nggak pernah like, nggak pernah komen ya, nggak pernah share kita ya, nggak pernah share. Tiba-tiba kontak ke Pak Deddy, Pak, saya punya bisnis nih Pak, saya udah sering lihat Pak Deddy nih. Tiba-tiba dia kontak terus saya mau dong Pak, ini bisnis mentoring di sistem saya mau diperbaiki Pak gitu. Padahal Pak Deddy sebelumnya nggak pernah lihat dia like, nggak pernah lihat dia komen gitu ya Pak ya. Nah itu salah satu behavior customer yang premium teman-teman. Jadi itu sebabnya saya juga senang kalau ini IG sama Pak Deddy gitu ya. Karena kita kan nggak mencari customer yang kalau konsultan kayak Pak Deddy ini kan yang ditangani pasti yang cukup kompleks kan ya, bukan hanya yang simple bisnis sistem yang UMKM yang baru mulai gitu ibaratnya. Nah jadi salah satunya adalah karakter customer yang premium sangat berbeda dengan karakter customer yang di bawahnya gitu, yang menengah ke bawah sebetulnya. Itu salah satunya. Lalu kedua, cari tipe-tipe atau yang harga customer per akuisisi kita customer itu kalau bisa agak besar. Karena kan kompetisinya makin kompetitif ya. Jadi artinya kita harus memperbesar kemampuan kita untuk marketing. Kalau bisa produk kita marginnya cari yang agak besar gitu ya. Jadi untuk premium customer kan. Kalau marginnya cukup oke, cukup besar, kita bisa nge-push cukup bagus gitu. Nah, untuk yang segmen yang produknya marginnya cukup tipis, ini yang menantang ya di tahun depan ya, apalagi kalau marketnya shrinking gitu. Jadi ini bagus kalau teman-teman lagi berpikir mau create produk apa sebenarnya. Bisa naik ke customer premium, lalu ambil marginnya jangan kecil-kecil, jadi customer acquisition cost-nya kasih agak gedean dikit ya. Gitu. Jadi tapi terus kedua, mungkin kalau teman-teman yang kriterianya kayak jual properti, jual mobil yang biasanya tuh sales cycle-nya agak panjang ya Pak. Dari mereka kenal kita sampai mereka beli itu kan agak panjang biasanya. Kayak consulting juga kan gitu ya Pak. Consulting itu kita ada orang yang kemarin saya ketemu sama yang Pak Burang yang pakar franchise itu, katanya dia udah ngelihat Pak Burang dari tahun ini 2 tahun lagi baru dia ngambil consulting ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kan terjadi ya kayak gitu ya Pak ya, kita di bener Pak, bener gitu ya. Nah untuk yang jangka panjang kayak gini, entah jasa atau teman-teman yang jual produk yang mungkin sales cycle-nya cukup panjang kayak properti atau mobil ya, coba cari untuk cara mempersingkat sales cycle kita mungkin dari sumber produk lain sebetulnya. Jadi aku harus create produk apa yang sales cycle-nya cukup cepat, terus yang kalau belanja tuh nggak perlu nanya suaminya, nggak perlu nanya istrinya dulu ya Pak ya. Aku mau ambil persatu nih, tapi aku tanya dulu deh sama istriku dulu gitu ya. Itu kan, wah ini udah lagi resesi, marketnya shrinking, kita udah keluar biaya marketing, terus mikirnya lama, sales cycle-nya juga lama gitu ya. Jadi arahnya create produk yang customer acquisition cost-nya cukup bagus marginnya, arah ke premium customer, lalu cari atau create yang short sales cycle tipenya. Nggak apa-apa, mungkin marginnya juga nggak terlalu besar seperti biasanya, tapi short sales cycle ini akan mengobati kita waktu kita lagi melalui masa-masa penurunan resesi kan Pak ya. Itu kan penting untuk kasih cepat. Jadi itu sih kurang lebih kunciannya buat menurut saya dark times di ini ya 2023 kalau betul-betul terjadi. Mudah-mudahan sih enggak Pak. Mudah-mudahan kayak Pak Deddy bilang ya, kalau kita optimis, tetap kita semangat terus, bisa ini ya Pak, bisa bagus gitu ininya tahun depan.
Yes, agree Pak ya. Semoga juga tahun depan buat teman-teman yang nonton hari ini jadinya bukan dark side ya, tapi bright side gitu ya. Cahaya yang bagus ya di area kalian lagi di posisi yang terang gitu ya. Yang bagus-bagus ya. Anyway teman-teman yang online ya yang hari ini masih nontonin acara The Ngopis sampai hari ini ya sampai saat ini, teman-teman boleh tanya ya guys. Jadi teman-teman yang mau tanya langsung aja masukin di kolom chat kolom question ya, supaya bisa lebih memperkaya ilmu kalian terkait dengan marketing campaign ya. Tapi karena belum ada yang tanya, belum saya lihat kolom questionnya masih belum warna merah gitu. Iya. Jadi saya yang nanyain gitu ya, Boleh, Pak. gantiin kalian ya. Ini soalnya Nah, topiknya agak advance soalnya marketing campaign ini biasanya saya yes, sendiri yes, yes. kalau di endorse mastery gitu, kalau kita di endorse itu marketing campaign ini buat teman-teman yang udah cukup rajin campaign, akhirnya bisa pakai beberapa influencers kan, makanya topiknya cukup advance. Tapi nggak apa-apa ya, karena di masa-masa yang sulit ya kita butuh naik level juga nih cara marketingnya gitu, nggak Yes. bisa hanya pasang Facebook Ads satu kali aja atau endorse satu kali aja gitu ya. Tapi benar-benar mesti Yes, ada yes. rencana campaignnya gitu Pak. Boleh Pak, tadi mau tanya Tapi apa Pak? Tapi beneran loh Pak Yosep, abis tim saya ya belajarin endorse masteringnya Bapak, kita lagi mau ini nih, lagi mau step ke endorse Pak. Jadi kita lagi mau praktekin apa yang kita pelajarin dari endorse mastery ya. By the way teman-teman, Pak Yosep ada satu e-course ya yang menurut saya cukup menarik ya, teman-teman juga boleh cari tuh di linknya beliau ya, di mana beliau mengajarkan endorse mastery yang sempat disampaikan berulang kali, dan itu juga salah satu bagaimana Anda bisa memarketingkan dan mengkampanyekan produk atau jasa Anda dengan luar biasa ya. Nah, nanti yang pengen tanya, mau pengen kepo langsung DM Pak Yosep ya. Tapi saya pengen tanya dulu nih, karena saya juga pengen belajar dari masternya endorse ini, masternya campaign dari marketing, digital marketing dari Pak Yosep ya. Nah Pak, pengen tahu Pak, bagaimana sih Pak kalau misalnya teman-teman ini mau melakukan marketing campaign Pak, sudah diketahui gitu ya pasarnya, kompetitornya gitu ya, unique promise marketingnya. Terus apa sih Pak yang menjadi kunci bahwa marketing campaign-nya kita bakalan bisa booming Pak di pasar? Ya. Jadi kalau kita jualan tuh biasanya kayak endorse tadi teman-teman ya, kemungkinan besar yang kita lakukan itu jualan langsung barangnya itu ya. Jadi sellingnya di awal. Kalau kita masuk ke marketing campaign, di awal-awal yang kita promosi itu semuanya berhubungan dengan pengalaman customer kita atau marketingnya, sisi marketing itu kan mungkin buat teman-teman di sini reminder lagi, marketing itu bukan kita membuat orang menjadi tahu produk kita, tahu bisnis kita, bukan hanya tahu aja ya, tapi marketing itu adalah creating demand kan Pak. Jadi mereka yang tadinya nggak tahu kita dan nggak mau produk kita dan nggak kepikiran mau beli dari kita, tahu-tahu kepikiran gitu ya. Kalau kita nawarinnya tadi dengan cara selling, langsung masuk ke fase selling tadi, langsung ke produk kita apa, fiturnya apa, fitur lalu advantage-nya. Jadi kalau selling itu kan formulanya biasanya 101 FAB ya, fitur, advantage, benefit. Nah itu artinya teman-teman masih marketing dengan cara jualan sebetulnya. Fiturnya produk ini apa ya, ditulis di deskripsinya. Lalu keuntungan produk ini dibandingkan dengan yang lain apa ya, itu juga sama, masih jualan. Lalu benefitnya apa, keuntungannya Bapak kalau beli produk ini itu apa gitu, itu masih jualan teman-teman. Nah kalau udah masuk ke fase marketing, misalnya kita Facebook Ads katakanlah. Facebook Ads itu kan teman-teman kalau ingat pasang TikTok Ads juga sama ya. Kita masuk ke dashboard, terus di dashboard itu ada tulisan create campaign ya. Tulisannya create campaign ya. Berarti itu kan ekspektasinya dari Facebook, Instagram, TikTok, kita mindsetnya udah bukan jualan kayak tadi, tapi kita creating campaign sebenarnya. Campaign itu artinya ya masuknya dari customer-nya lagi apa yang lagi mereka perbincangkan. Lalu mereka lagi isunya apa yang mereka lagi obrolin. Lalu keresahannya apa gitu ya. Lalu ketakutannya apa saat ini. Lalu keinginan terdalam mereka yang lagi pengen banget tuh sekarang apa, kalau ini baru-baru ini saya kan tadi photoshoot untuk ini apa, untuk spa. Nanti bulan depan kita photoshoot lagi untuk akhir tahun, karena ada menjelang akhir tahun ada holiday. Nah, saya mau cerita planningnya aja, planning campaign untuk holiday, biar teman-teman juga nangkap idenya, bedanya antara selling sama yang marketing campaign. Nah, di akhir tahun dekat ini sama satu Christmas, tahun baru, tapi yang paling menarik nih holiday ya. Sekarang aja kita udah lihat ya Pak ya, airport pada penuh, terus orang-orang pada liburan ya, itu kan udah pada kelihatan nih sekarang di momen-momen ini. Nah akhir tahun ini akan ramai banget nih yang holiday ini, makin ramai lagi, karena kan yang sekarang pada keluar-keluar ini kita bisa lihat
hanya entrepreneur yang memang dia punya freedom waktu gitu ya. Mereka orang lain kerja dia bisa lari gitu keluar, bisa jalan-jalan. Nah, akhir tahun ini mereka yang saat ini kerja ini semuanya berlomba-lomba nih, udah booking tiket kan. Wah, ini akhir tahun saya mau ke sini gitu. Nah, campaign kita relevankan dengan itu untuk salon ini untuk salon. Campaign kita adalah kita buat situasi di mana ibu-ibu, nanti kebetulan kan ini ada ibu ada anak, target audiens saya kebetulan kan ibu anak satu. Ibu dan anak satu ini ceritanya ibu-ibu itu di rumah, anaknya pulang, terus ibu-ibu ini lihat anaknya lempar tas ke sana kemari, terus dia ngambilin tasnya di bawah gitu kan. Terus ibu-ibunya lagi masak, anak-anaknya berantakin mainan gitu ya. Terus kelihatan kan, kita kebayang kan, aduh ini struggle banget jadi ibu-ibu. Terus ibunya udah selesai masak, dikasih makan ke anaknya, terus anaknya buang-buang makanannya gitu, nggak dihabisin, nggak mau makan lah gitu, maunya main aja gitu kan. Itu kan kena tuh struggle-nya, relevannya kena ya teman-teman. Jadi relevan berarti ada poin-poin relevannya. Terus ibu-ibunya ini ngusap dahi, kayak capek banget ya rasanya ya gitu ya. Ternyata dari situ dia masuk tuh ke kamarnya, udah mulai duduk di tempat meja make up gitu ya. Terus dia ngambil HP-nya gitu kan, ternyata suaminya ngajakin dia akhir tahun udah dibeliin tiket liburan nih ke luar negeri. Langsung ada tiketnya kayak Traveloka gitu kan. Itu kan bahagia banget ibu-ibunya kan gitu. Terus dibilangin di situ di chatnya dibilang bahwa thank you ya mah udah ngerawat anak, udah ngerawat rumah, tapi kamu tetap bisa tampil cantik buat suamimu gitu kan. Itu kan kena ya, campaign-nya kena ke ibunya. Nah, itu namanya jualan yang bukan jualan produk. Jadi di situ saya nggak ngomong jualan eyelash, jualan sulam alis, jualan rambut, saya nggak ngomongin sama sekali teman-teman ya. Tangkap ya. Tapi dengan situ itu kita masuk dari marketingnya. Keresahan mereka itu apa? Nah, kebetulan audiens saya ibu anak punya anak kecil. Keresahan dia saat ini di momen dekat akhir tahun adalah semua teman-temannya udah mulai liburan. Dia ngelihat Instagram feed kayak kita kan ngelihat Instagram feed, teman aku udah ada yang liburan ke sini, udah ada yang liburan ke sini gitu ya. Aku di rumah harus ngerawat anakku, harus nanganin anakku yang bandel banget kayak gini gitu kan. Tapi ternyata di akhir hari ternyata dapat surprise dari suaminya. Langsung dibeli tiket satu keluarga, dia masuk ke tempat yang dia bilang, oh ini bagus banget ya, gila. Ternyata suami aku menghargai aku banget ya. Untung aku pakai jasa dari salonnya Mas Yosef gitu ya. Itu punchline-nya kan ke situ kan. Tapi itu kurang lebih campaign. Nah, kalau udah dapat message-nya dapat, relevansinya dapat, unique marketing signature-nya dapat tadi, teman-teman mau jual produk apapun akan bagus gitu ya. Tadi kan teman-teman nggak ngeliat produknya ya. Dengan cerita tadi teman-teman nggak ngeliat produknya sama sekali. Nggak ada produk yang saya ceritakan. Tapi begitu ibu tadi udah kejual sama konsepnya tadi, konsep message-nya, konsep storytelling-nya, produk apapun yang keluar setelah itu akan dibeli gitu ya. Kebayangin teman-teman. Jadi itu saya ingat dari namanya salah satu pakar marketing, bisnis dan marketing. Mungkin kalau bisnis juga Pak Deddy juga tahu ya, Pak Peter Drucker ya Pak. Jadi Peter Drucker ini kan salah satu pemikir besar ya marketing dan bisnis. Peter Drucker tuh pernah bilang Pak, jadi the only job of marketing is to make selling superfluous. Jadi salah satu tugasnya marketing satu-satunya membuat jualan itu nggak diperlukan lagi gitu ya. Jadi kalau marketingnya kita bagus, jualannya itu nggak usah masuk banyak-banyak ke fiturnya apa, advantage-nya apa, benefit-nya apa gitu ya. Dengan cerita tadi aja di depan, begitu kita masuk ke produk, udah kejual duluan di depan gitu. Dari kita tahu keresahannya mereka, problemnya sekarang apa, kita kasih produknya, oh ternyata aku bisa dipahami sama suami itu dengan cara menggunakan produk ini. Apapun produknya pasti dibeli gitu ya. Nah itu jadi education based marketing. Oke. Menarik ya Pak. Malah kita mesti buatin kayak storytelling dalam bentuk something yang nggak jualan ya, seperti Pak ceritakan tadi ya. Oke. Karena bayangin deh Pak, katakanlah ibu-ibu yang sama tadi, yang mengalami kejadian tadi, dia di momen dia lagi susah-susah tadi, lagi ngambilin mainan anaknya, dia ternyata ngelihat 5 salon. Nah, ternyata salon yang 1, 2, 3, 4 itu dia langsung hard selling. Ini salon saya, ini treatment saya promo 70%. Ini saya bisa, salonnya ini treatmentnya ada banyak treatment di salon saya, macam-macam gitu ya. Ternyata ada satu salon yang dia ternyata paling mengerti waktu ibu-ibu itu lagi kesulitan. Kira-kira yang mana yang paling dilihat? Nah, itu jadi kita harus berpikir dari sisi customer-nya ya. Itu jadi membuat salon kita jadi kelihatan justru.
Oke, udah connect lagi pakai aja Pak. Ini jaringannya ya. Jaringannya on off nih. Cek cek. Halo? Suara saya kedengeran ya teman-teman? Dari saya apa Pak Dedi ya? Saya ya yang nge-freeze ya. Pak Yosep, Cek cek. Pak Yosep, cek masih masuk, Pak. Pak Yosep, oke Halo. suaranya. Oke. Halo Pak Yosep, oke Pak suaranya Pak. Masuk masuk Pak. Oke, 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 Aman oke, sekarang. oke, oke. Ya, ya, sorry guys, teman-teman ya, sorry ya, agak nge-lag nih kondisinya ya. Maklum, kadang-kadang internet Indonesia kadang-kadang bisa naik turun gitu ya. Padahal dari di backup dengan beberapa provider. Oke, monggo Pak, silakan Pak, silakan dilanjutkan Pak. Halo, halo Pak Ya, Yosep, cek. suaranya kurang jelas lagi ya Pak ya. Halo, Ah, ini udah connect lagi Pak di tempat saya udah masuk nih barusan. Oke. oke ya. Ya, malah lupa. Ngomong soal ini Pak, soal apa namanya bisnis gitu ya, soal soal buku bisnis terus nyambung dengan kondisinya market yang apa namanya memang marketing itu bukan lagi kita memikirkan untuk menjual gitu, tapi bagaimana ibaratnya dengan marketing yang bagus orang itu tidak perlu kita jualin sudah langsung beli Pak. Udah sampai sana poinnya. Oh iya, Gitu. jadi kayak Peter Drucker ya Pak tadi ada buku dari Peter Yes, yes, Drucker yes. yang bilang bahwa marketing, the only job of marketing is to make selling superfluous. Jadi satu-satunya tugas marketing adalah membuat jualan itu nggak diperlukan sebetulnya. Jadi kalau kayak saat ini kita Yes, masih yes. jualan dengan cara potong harga, promo diskon gitu ya, dan masih merasa kesulitan untuk perang karena fitur kita mirip sama yang lain, advantage kita itu Hmm. mungkin rata-rata mirip sama yang lain, dan benefitnya juga perlu kita yakinkan dengan cukup sulit ke customer. Mungkin artinya kita aktivitas marketingnya masih kurang. Ya, aktivitas marketing itu kayak Hmm. tadi, yang contoh ibu-ibu diajak liburan tadi udah ya Pak ya? Hmm. Hmm. Ya, Dan ibu-ibu diajak dibelikan liburan. Iya, dibelikan tiket Pak ya. dibelikan tiket itu. Nah, itu salah satu campaign nanti, campaign saya di akhir tahun itu konsepnya kayak gitu. Itu kan berarti kita nggak berbicara masalah produk sama sekali ya teman-teman ya, tapi masuknya langsung dari keresahan ibu-ibu tadi. Jadi tadi saya katakan juga ada, misalnya ada 5 bisnis yang sama-sama salon misalnya. Tadi ini udah belum Pak? Tadi saya agak ngelek-ngelek soalnya. Belum ya Hmm. Pak ya? Belum Pak, ini Pak, belum, yang ini belum. Oke, jadi katakanlah teman-teman bayangkan ada ibu-ibu tadi yang sama ya, yang tadi anaknya pulang sekolah ngelempar-lempar tas, ngelempar-lempar mainan di bawah tadi, terus dia ibu-ibunya tadi masak, ternyata anaknya itu nggak mau makan, padahal udah nyari resepnya luar biasa lama. Kalau kita ibu-ibu nyari belanjaan, terus kita masakin di rumah, nggak dimakan sama anak kita, kesel rasanya kalau ibu-ibu ya. Ternyata Hmm. di akhir hari dikasih tiket. Nah, katakan ada lima bisnis, bisnisnya sama, salon semuanya. Salon yang pertama, dia melakukan marketing atau jualan dengan cara saya promo 45% kalau misalnya customer pertama gitu. Yang kedua adalah datang ke salon saya aja, variasi produk saya banyak kok. Benefitnya apalagi? Kalau beli A dapat B, kalau beli buy one get one gitu kan. Yang satu lagi Hmm. itu, oh ternyata dia pasang banner di mana-mana, isinya adalah penawaran kalau misalnya datang dan ambil kupon yang saya miliki, bawa ke salon saya, maka kamu bisa dapat beberapa treatment lagi gitu kan. Ada yang model model promo tuh kayak gitu. Ternyata dari 5 salon, cuma satu salon yang dia masuknya di saat ibu-ibu tadi lagi lelah. Ternyata dia ada iklan, ada endorse yang ngomongin betapa lelahnya ibu-ibu tadi. Kira-kira akan lebih relate kemana dia? Pasti ke yang Nyawa menceritakan tadi. tentang kelelahan ibu-ibu itu kan, gitu ya. Jadi Benar, itu benar. kesalahan pertama kita teman-teman. Kita berasumsi bahwa promo besar bisa mendatangkan customer. Kita berasumsi buy one get one itu bisa mendatangkan lebih banyak customer. Kita berasumsi bahwa Hmm. kalau budgetnya kita lebih besar, maka customernya bisa lebih banyak. Padahal kuncinya Hmm. adalah kita relevan nggak dengan customer yang tadi kita udah rancang tadi. Seberapa relevan waktu kita buat Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, sama buat endorsement, itu nyentuh nggak sama ibu-ibu yang lagi lelah tadi. Kalau di konsep saya, berarti saya mentargetkan ibu-ibu yang punya anak satu untuk akhir tahun liburan. Yang di-create adalah Hmm. apa yang bisa membuat aku relevan ya sama dia ya. Oh ternyata story itu membuat Hmm. dia relevan.
Nah, begitu udah masuk dari situ, maka alternatif lainnya jadi nggak relevan sama dia. Bahkan penawaran promo yang besar pun nggak akan diambil sama dia. Karena dia merasa kok yang ngerti aku tuh brand Hmm. yang ini ya gitu ya. Brand yang ini paling ngerti aku nih, maka aku akan ambil treatment ke brand itu gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Ini yang memang nyariin kita bisa bisa melakukan campaign seperti itu tuh kalau kita benar-benar bisa ngerasain feel-nya customer ya Pak Bati Pak ya. Iya, betul Pak. Jadi memang Yes, yes, kadang-kadang yes. di awal ya teman-teman ya, ya kita perlu coba testing juga sih Pak. Maksudnya memang Hmm. idealnya kalau kita bisnis yang besar banget kan Pak, ada tahapan market research gitu ya. Kita riset marketnya pakai konsultan Hmm. marketing ya. Kita pakai data-data Hmm. survei gitu. Tapi kan kayak saya pun mungkin sama kayak banyak teman-teman juga adalah bisnis yang kategorinya UMKM gitu. Jadi menurut saya kalau Hmm. UMKM cara terbaik meriset pasar ya kita adalah validasi langsung ke marketnya. Dengan kata lain kita coba Hmm. jualin, at least kalau nggak coba jualin, coba testing message-nya ke pasar gitu. Jadi katakanlah kalau Hmm. katakanlah teman-teman pakai TikTok misalnya ya, Hmm. pakai TikTok itu kan sekarang ada TikTok Ads. TikTok Ads-nya bisa teman-teman pakai yang Hmm. Boost Post misalnya, Boost Post. Boost Hmm. Post-nya TikTok itu harganya murah banget, 15.000 gitu. Kayak Boost Post Instagram juga kan sekitar 20 ribuan gitu, murah banget. Nah, Hmm. itu Hmm. dipakai buat testing message kita dulu, kita tes. Jadi tujuannya bukan langsung pakai, banyak teman-teman saya yang di UMKM soalnya punya bisnis di area lokal gitu, kafe, salon, Hmm. barbershop, bengkel gitu ya. Dia pakai pakai ads TikTok sama Instagram itu tujuannya langsung kasih promo kayak tadi. Padahal yang paling bagus adalah kita testing seberapa relevan message kita sama si audiens tadi. Nah, kalau kita Hmm. udah ketemu format relevannya, maka kita bisa scaling dengan campaign, dengan message yang kita udah tahu dari mereka. Nah, jadi waktu teman-teman Hmm. gunain budget kecil untuk kita lempar ke audiens, itu sebenarnya nemuin message apa sih yang paling relevan dari brand saya buat target audiens saya gitu. Baru selanjutnya kita scale Hmm. pakai budget yang besar kah, pakai metode marketing yang dicampur antara ads-nya sama endorsement-nya kah, kayak gitu-gitu ya. Tapi Hmm. awalnya saran saya teman-teman spending budget kecil aja, kayak sebar brosur lah ya Pak ya, sebar brosur di online pakai TikTok Ads, Instagram Ads, testing message-nya. Teman-teman message Hmm. apa yang paling disukai sama customer teman-teman gitu. Misalnya ternyata asumsi saya untuk saya cerita kayak tadi, begitu saya testing message-nya ke ibu-ibu, kok ternyata nggak seperti ekspektasi saya ya. Oh berarti asumsi saya Hmm. salah. Berarti jangan dibuat jadi campaign, jangan jangan kita buat jadi endorse sampai paralel atau dibuat jadi Facebook Ads, masukin jadi materi Facebook Ads disebar secara luas karena message-nya aja Hmm. belum proven, message-nya aja belum dipastikan relevan gitu ya. Nah, itu sebabnya awalnya teman-teman ciptakan dulu unique marketing proposition, temuin dulu message apa yang paling relevan buat targetnya teman-teman tadi, itu dengan bukan dengan buat matrix buyer persona gitu ya. Kalau kalau kita kan pakai teori Hmm. marketing kan, iya ada buat buyer personanya gini 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 gitu kan. Yes, Tapi yes, begitu yes. masuk ke dalam promosi endorse ternyata nggak klop, nggak cocok gitu ya. Jadi Iya, iya, benar masuk yang akal. paling bagus sebenarnya bukan kita tulis buyer personanya apa, tapi validasi lah, testing lah langsung dengan menggunakan ya budget-budget kecil, tapi kita tahu audiens kita kurang lebih di mana dan seperti apa. Testing message kita ini nyampe nggak ke mereka. Kalau udah nyampe baru kita scale pakai campaign, dimasukin campaign gitu Pak. Hmm. Oke, nice, nice, nice. Ini satu journey yang teman-teman bakal alamin ya guys. Ketika memang campaign ini bukan hal yang simple, tapi benar-benar teman-teman perlu kreativitas dan perlu benar-benar mencari tahu apa sih yang dirasakan oleh market Anda. Dan ini keren sih guys. Kalau kalian benar-benar pelajarin itu pasti keren ya. Yang penting sabar aja gitu Pak Isep ya melakukan itu Pak Isep ya. Oke guys ya. Pak Isep saya izin bertanya Pak Isep, ini ada teman-teman yang tanya di kolom chatting Pak Isep ya. Ini dari Kak Divenoa ya. Teman-teman yang tadi sempat chatting di atas Pak, tolong dipindahin ke kolom question ya supaya saya bisa menyakin ya. Takutnya tembok ke atas soalnya. Ini dari Kak di Vinoa ya, Divi.noa. Kak, saya jualan toko kosmetik, tapi banyak saingan toko yang harganya itu saling hancur-hancuran. Saya kan harus perhitungkan pengeluaran juga. Saya buat promo biar berhadiah kayak kulkas dan lain-lain. Nah, terus kira-kira ini pertanyaannya nggak ada sih Pak, tapi saya nangkapnya mungkin nanya apa sih mungkin yang harus dia lakukan kira-kira seperti itu. Ya, ini buat teman-teman yang punya lokasi bisnis ya, karena di sekolah bisnis ini mirip kayak saya kan saya juga punya lokasi bisnis.
salon sama spa-nya itu saya ada lokasinya juga. Nah, buat teman-teman yang punya lokasi bisnis, memang saya bilangnya digital marketing atau lokal marketing lah. Jadi digital lokal marketing. Nah, ini dari online teman-teman harus gunakan juga. Ada beberapa update. Dari offline juga mungkin udah dicoba juga ya, toko kosmetik itu biasanya kalau yang pertama ini adalah pasang umbul-umbul nih sekarang nih. Udah mulai orang pada rame di jalan pasang umbul-umbul yang di T-banner yang di jalan yang kan suka ada banner kecil-kecil itu pasang di jalan gitu. Jadi offline-nya jangan dilupain. Kalau kita punya toko saat ini terutama teman-teman kayak toko kosmetik ini. Kan saya juga ada salon sama ada spa ya. Kalau kita di offline zaman dulu itu kita udah buka toko, orang lewat itu pasti mereka kemungkinan akan ada yang penasaran masuk ke toko kita. Kalau sekarang ya Pak ya, orang developer ruko aja buat ruko cepet banget di mana-mana ya Pak ya. Terus kita sendiri, kita hanya punya satu lokasi toko, di toko tersebut dengan kompetitor yang mirip sama kita cukup banyak ya Pak. Jadi artinya udah di offline pun sebetulnya udah nggak bisa lagi kita buat toko terus nunggu gitu ya. Udah mulai harus coba cari tahu deh kalau di offline, datang ke marketing galeri misalnya. Tanya, itu biaya umbul-umbul pemasangannya gimana, reklamanya mau di mana aja bisa dipasangnya gitu kan. Itu PR buat kita yang punya toko teman-teman ya, karena udah nggak kayak dulu lagi memang di offline ya Pak. Mungkin kalau Pak Deddy kan kalau nggak salah ada kafe ya Pak, atau restoran ya. Ada restoran saya Pak. Ada restoran ya. Itu kan udah mulai kompetitif ya Pak. Jadi kita pun di offline pun harus mulai main yang sifatnya kita yang akhirnya harus keluar dari toko, terus cobain metode testing marketing tapi yang offline juga gitu. Nah, biasanya kendalanya UMKM yang saya temui gitu, kalau kita ngomongin offline marketing, satu nggak ngerti, satu lagi juga ragu-ragu dan takut kalau mau nyoba, aduh tapi kalau pasang di umbul-umbul gimana ya caranya ya? Aku nggak ngerti. Kalau suruh ke marketing galeri nanya ini berapa costnya dan gimana caranya, tapi aku ragu-ragu ini gimana ya gitu loh. Jadi ada rasa ketakutan kalau dia harus coba marketing lebih lagi dibandingkan dengan hanya dari punya tokonya dia sendiri gitu. Nah, teman-teman sekarang masih coba gitu, pelajari gimana sih cara saya pasang di tempat umbul-umbul, kan suka ada tempat yang itu. Nah, itu mesti kita explore. Jadi yang offline-nya juga PR, teman-teman. Jadi jangan kita hanya sebatas punya toko kita, kios kita aja gitu. Terus kalau saya mau pasang di ruko sebelah, itu dia punya space, kita boleh nggak naruh banner berdiri tapi di tempatnya dia? Itu gimana caranya? Nah, itu teman-teman cari tahu juga tuh, ini buat PR yang offline ya. Karena biasanya yang permasalahannya di sini adalah kita udah punya toko, interiornya udah bagus, apalagi yang offline ya, kosmetik itu biasanya udah habis spending di interior itu cukup besar. Satu biaya sewa, kedua biaya interior ya. Itu kan lumayan ya costnya ya. Nah, kekurangannya biasanya kita belum coba untuk nambahin effort marketing kita untuk ke tempat yang lain tadi gitu. Ya coba di offline-nya. Nah, sekarang masuk ke online, teman-teman. Tadi offline-nya udah, masuk ke online. Di online, kalau teman-teman punya toko, ini kebetulan karena saya juga praktisi yang punya lokasi bisnis, jadi saya bisa sharing juga. Yang baru sekarang adalah perubahan di Instagram sama TikTok, yang makin bagus teroptimasi sama lokal bisnis. Jadi digital lokal marketing saya bilang ya, digital lokal marketing. Satu, di Instagram tuh ada yang namanya location explorer sekarang. Jadi teman-teman masukin nih ke Instagram. Ini nggak banyak yang tahu karena nggak banyak yang ada tombolnya itu kecil gitu ya, tapi teman-teman bisa klik di sana, di search saja area teman-teman Jakarta misalnya gitu atau area lokasi teman-teman, nanti dia bisa diklik dari Jakarta itu keluar drop down area explorer namanya. Jadi kita bisa nge-explore kayak di Google Maps, tapi di Instagram ini. Jadi Instagram itu bisa algoritma mereka nih bisa mapping area lokal sekitar kita, tempat-tempat mana aja yang lagi rame. Nah, berarti ini teman-teman kalau mau sebar brosur di offline, kalau mau umbul-umbulnya ditaruh di offline, lihat dulu tempat mana yang ramai traffic. Itu kelihatan sekarang di Instagram. Jadi masuk Instagram, lihat ketik di kota teman-teman, itu ada pin areanya. Di tempat area itu teman-teman bisa drop down ke bawah. Nanti dia kelihatan location explorer namanya. Ini fitur baru launching bulan ini soalnya. Jadi belum banyak yang tahu ya. Itu teman-teman bisa lihat di sana. Lokasi-lokasi yang banyak orang ngumpul itu dia buat kayak pinpoint gitu, bulat-bulat, lokasi-lokasi bulat. Nah, berarti itu istilahnya location high traffic di sekitar area toko teman-teman. Nah, berarti kan kita udah tahu nih area ramainya di mana gitu. Nah, di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk ditarik. Terus kedua teman-teman, digital local marketing atau digital marketing bisnis offline di MBO. Di TikTok ini juga algoritma update juga. Algoritma update-nya khusus buat teman-teman yang punya bisnis lokal. Jadi apa bisnis lokalnya?
kalau punya toko, punya bengkel, punya kios, si TikTok ini dulu masuk ke TikTok hanya ada FYP kan, for you page. Jadi Hmm. orang melihat berdasarkan talenta dia, berdasarkan hobi dia, terus dia buat konten masuk FYP. Terus di sebelahnya lagi ada following ya. Jadi ada Hmm. FYP, tab sebelahnya ada following. Sekarang ada tab baru. Jadi bukan cuma 2 tapi 3 tab Hmm. ya. Buat teman-teman yang main TikTok, mungkin yang sering main TikTok udah mulai tahu sekarang. Di tab yang selanjutnya itu ada tab namanya nearby. Jadi nearby tab. Nah, nearby ini berarti kalau kita kerjaannya punya toko, punya kafe, punya restoran, kita bisa lihat orang-orang yang di nearby kita itu siapa aja. Kelihatan juga orang-orang Hmm. ya. Dan kita bisa coba untuk tawarin mereka kalau misalnya restoran misalnya mau nggak cobain di tempat saya makan di restoran saya gitu misalnya. Nanti kita kasih voucher misalnya khusus di hari itu nambahin traffic dari Hmm. orang-orang sekitar kita kan. Saya bilangnya adalah lokal influencer lah. Lokal influencer itu kan kalau teman-teman punya lokasi toko kosmetik tadi, Hmm. barbershop, terus restoran kafe, kita nggak bisa masuk Instagram dan TikTok terus kita lihat FYP langsung gitu ya. Kalau misalnya Hmm. Hmm. tadi FYP tapi lokasinya di Medan, tapi saya sekarang di Tangerang, kan saya nggak bisa pakai dia berarti kan. Tapi harus Hmm. cari Hmm. influencers yang deket dari lokasi kita. Nah, di TikTok ini baru ada Hmm. fitur namanya Nearby. Nah, itu bagus banget teman-teman bisa gunakan Oh, fitur oke. Nearby itu gitu. Jadi ini update-update Hmm. yang saya sebenarnya cukup senang melihatnya karena kayaknya platform Instagram sama TikTok ini pro ke lokal bisnis juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai Hmm. ekspor ke situ. Oke, nice, 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 nice. Menarik ya teman-teman ya. Ternyata ada fitur nearby, ada fitur untuk location ya, terkait dengan yang rame yang mana. Ya ini kalau teman-teman nggak ikutin sampai akhir nih, teman-teman nggak tahu nih ya, ini ilmu-ilmu daging dari Pak Yosep nih, keren banget nih teman-teman ya. Transmisi ya Oke guys Pak. ya. Iya, ini kalau teman-teman nggak ngikutin dari tadi pasti ketinggalan ya. Ya, jadi teman-teman yang tadi mungkin yang awal belum sempat nonton, nah saya ingetin teman-teman boleh rewind ya. Nanti akan kita simpan di Instagram The Consulting, plus Instagramnya Sekolah Pembisnis, plus nanti juga akan ditayangin di YouTube guys ya. YouTube-nya The Consulting dan YouTube-nya di Siddhartha. Teman-teman boleh tonton ya dan rewind ya supaya bisa tahu. Mungkin kalau Oke, teman-teman ini tadi menarik. penasaran, Pak, Hmm, penasaran untuk step by step-nya tadi, itu sebetulnya di course-nya Endorse Mastery, itu saya kasih tahu step by step-nya yes. dengan jelas, Pak. Jadi, aku mau dong kayak gitu karena aku punya bengkel, punya toko, tadi punya kosmetik. Di Endorse Mastery itu saya kasih tahu caranya kita bisa dapetin namanya local influencer magnet. Jadi cari local influencer Hmm. biar bisa datang ke toko kita. Tapi budgetnya itu nggak mahal, ekonomis, bisa jadi gratis kalau teman-teman cocok produknya sama dia. Hmm. Itu strateginya itu ada di endorse-mastery.com namanya, Pak. Oke, 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 oke. Itu kira teman-teman yang pengen tahu endorse mastery bisa cari kemana Pak? Pak Yosef? Masuk aja ke websitenya endorse-mastery.com atau klik link di bio-nya Sekolah Pebisnis juga teman-teman bisa klik link di bio nanti langsung ada tulisan endorse mastery. Oke, Itu langsung ya guys yang pengen tahu. harganya masih murah banget Pak. Jadi 400.000 harganya. Kalau kita Yes, endorse yes. influencer ya, kalau teman-teman endorse influencer, ada nggak harga influencer yang di bawah 400.000 gitu ya? Mungkin kalau kalau pet promote di sebuah akun publik gitu ya, harganya bisa 600 ribuan ke atas gitu ya. Kalau endorse Hmm. influencer yang kecil gitu, endorse influencer kecil itu sekarang tuh rata-rata influencer 10K, 20K itu harganya sekitar 500-600an ribu lah Pak. Jadi Hmm. memang ini endorse master ini saya buat supaya teman-teman yang kayaknya saya berpikir produk saya itu kalau ada modelnya, ada influencersnya, fit saya jadi lebih terpercaya, brand saya jadi lebih Hmm. bagus. Nah teman-teman bisa keluarkan ini 400.000, teman-teman bisa dapat format chat yang saya dapatkan dengan pengalaman saya itu format chatnya teman-teman tinggal copy paste, pakai itu buat dapetin influencers barter bisa jadi free. Nah teman-teman jadi bayarnya nggak usah 600.000, 400.000 aja buat dapat free beberapa kali tuh influencer. Nice, 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 nice. Langsung ya Pak dari endorse mastery sudah disiapin untuk fitur itu ya Pak ya? Iya, jadi saya sharingkan apa yang saya terapkan di bisnis saya, termasuk format chatnya kayak apa, cara kontaknya gimana, Oke. terus cara barter produk supaya kita bisa approach mereka, tapi mereka mau tanpa kita harus bayar, itu ada kemungkinan itu juga ya, Hmm. terutama tergantung produk teman-teman, tapi ada kemungkinan itu juga, dan itu ada semua saya share template-templatenya di endorsemastery.com. Oke, mantap, mantap, mantap. Ya, teman-teman yang pengen tahu kepoin langsung ya. Di linknya Sekolah Pembisnis biar tahu tuh ya gimana caranya belajar ya.
Oke Pak Yosep, saya pengen banget nih Pak tanya lagi karena kebiasaan tanya, jadi pengen banget ngulik-ngulik. Tapi I think udah cukup late ya Pak, sudah cukup malam juga ya, lebih dari 1 jam daripada kita ngobrol tadi Pak. Dan saya yakin dan percaya teman-teman sudah cukup banyak yang dipelajari dan yakin dan percaya ilmunya daging semua ya guys ya. Dari Kak KDV.Noah ya, telat banget gabungnya, tapi terima kasih banget udah kasih masukannya Kak Yes ya. Dan saya yakin dan percaya teman-teman hari ini pasti banyak dapat insight ya guys. Yuk kasih dong jempolnya, kasih hatinya, kasih love-nya ke Pak Yosep biar Pak Yosep tahu bahwa teman-teman terberkati ya, terutama dengan materi-materinya dari Pak Yosep ya. Dan teman-teman hari ini mungkin kita harus sudahin dulu ya, supaya teman-teman juga tidak terlalu pusing gitu. Karena saya yakin dan percaya materi yang akan kalian pelajari ini tidak bisa langsung kalian telan guys. Ya, jadi harus belajarnya one by one ya. Jadi kita hari ini bukan nggak mau ngasih kalian materinya gitu ya, tapi ingin teman-teman belajarin satu-satu dulu ya. Nanti kita akan berapa saat lagi, 2 minggu lagi kita akan live lagi dengan topik yang lain. 2 minggu lagi kita akan dengan topik yang lain dan teman-teman belajarin ya. Tapi yang pengen belajar langsung cepat, pengen belajar langsung jurus ampunya langsung cari e-course-nya, langsung cari e-course-nya Endorse Mastery, langsung di bionya Sekolah Pembisnis ya. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Untuk malam ini thank you so much Pak Yosep sudah sharing banyak hal ya. Mudah-mudahan Thank you so much. berguna teman-teman. Tadi saya share cukup banyak karena saya juga mencari ada beberapa topik mungkin yang relevan dengan teman-teman yang ada di sini, makanya share-nya ada bermacam-macam. Harapan saya mungkin ada 1 hal, 2 hal, 3 hal yang teman-teman bisa ambil dan kebetulan relevan dengan bisnis teman-teman, itu bisa teman-teman gunain. Apalagi sekarang kan udah Oktober ya Pak, Oktober, November, Desember, udah akhir tahun nih. Mudah-mudahan ini ibaratnya apa ya? Kalau di dunia penjualan itu ini last mile ya Pak ya di tahun ini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa end up strong juga nih. Yes. I think teman-teman pasti dapat sesuatu lah Pak. Saya juga sambil ikut nyatet Pak soalnya Pak. sambil ikut nyatet di sini Pak ya. Biar biar juga nggak kelewatannya. Tapi materinya keren sih Pak. Saya langsung dapat beberapa ide yang langsung iya bisa dilakukan ini, bisa dilakukan ini ya. Dan thank you banget Pak Yosep. Teman-teman pasti dapat berkat. Saya pun sebagai moderator sudah dapat berkat Pak dari Pak Yosep sampaikan hari ini. Thank you so much. Sip Pak. Oke. Teman-teman, sampai di penghujung acara, thank you so much buat buat kebersamaannya ya. Ini ada yang ini Pak, ada yang komen dulu nih sebelum terakhir tutup ya. Ada DV Noah gitu ya. Buka seminar di daerah Malangka gitu ya. Diundang Pak Yosep, ini ada yang kepin daerah Malang buat seminar ini. Ya coba ini dulu, coba. Iya. Pebisnis Pak kita soalnya. Jadi kalau kesana kemarin kita juga sibuk karena ngurusin bisnis. Yes. Tapi senang juga sih karena kan kita bisa sharing dari online ya, bisa sharing dari online gitu. Mudah-mudahan berguna. Mudah-mudahan kapan-kapan tapi bisa datang ke Malang juga, jadi bisa sharing di sana. Sip. Thank you Pak. Guys. Oke Pak Yosep. Thank you so much Pak Yosep. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan buat teman-teman sehat-sehat terus ya. Pak Yosep juga semoga selalu sehat, selalu diberkati satu keluarga Pak. Ya semangat Pak. Bye bye. Bye bye. See you teman-teman. See you Pak Yosep. See you teman-teman.